Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers yang saya hormati, benar bahwa di dalam 2 minggu ini kami sudah melakukan persidangan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang insan KPK yang kebetulan yang bersangkutan sebagai anggota Satgas yang ditugaskan menyimpan, mengelola barang bukti yang ada pada Direktorat Labuksi, ya, yang ada di KPK. Perbuatan ini sebetulnya sudah merupakan suatu perbuatan yang tergolong kepada perbuatan tindak pidana. Tetapi walaupun sudah tergolong tindak pidana, tentunya dia juga merupakan perbuatan yang melanggar etik. Oleh karena itu, Dewan Pengawas pada hari ini kami telah bacakan putusan terhadap hasil pemeriksaan terhadap kasus ini. Kasus ini adalah, duduk perkaranya adalah bahwa yang bersangkutan mengambil barang bukti yang ada pada penyimpanan barang bukti karena dia seorang anggota juga di situ, anggota Satgas, sehingga dia bisa mengambil barang bukti dalam perkara Yahya Purnomo yang sekarang sudah menjadi barang rampasan yang harus kita lelang untuk negara. Barang bukti itu jumlahnya cukup banyak, ada 4 tempat, 4. Kalau di total semua bentuknya adalah emas batangan. Kalau di total semua jumlahnya emas batangan itu adalah 1.900 gram. Jadi kurang 100 gram 2 kilo. Sebagian daripada barang yang sudah diambil ini yang dikategorikan sebagai pencurian atau setidak-tidaknya penggelapan ini digadaikan oleh yang bersangkutan karena yang bersangkutan memerlukan sejumlah dana untuk pembayaran hutang-hutangnya. Cukup banyak hutangnya karena ternyata yang bersangkutan ini terlibat di dalam suatu bisnis yang tidak jelas, ya, forex itu. Oleh karena itu, maka yang bersangkutan ini kemudian kita adili tadi dan telah kita putuskan dengan bunyi amarnya bahwa yang bersangkutan melakukan satu pelanggaran kode etik, ya, tidak jujur, menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya. Dan ini adalah satu pelanggaran dari nilai-nilai integritas yang ada kita atur sebagai pedoman perilaku untuk seluruh insan KPK. Dan karena perbuatannya sedemikian rupa, menimbulkan dampak yang sangat merugikan, berpotensi terjadinya juga kerugian keuangan negara, dan berpotensi, bukan berpotensi, sudah terjadi bahwa citra KPK sebagai orang kenal memiliki integritas yang tinggi sudah ternodai oleh perbuatan yang bersangkutan ini. Oleh karena itu majelis memutuskan bahwa yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman berat, yaitu memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Tumpak. Kami buka untuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya rekan-rekan. Baik, saya ada pertanyaan titipan yang akan saya bacakan, Pak. Sambil menunggu teman-teman yang hadir di ruangan ini, jika ada yang ingin bertanya. Yang pertama soal, ini agak di luar konteks Pak pertanyaannya tapi. Jadi soal penggantian almarhum Pak Artijo, Pak, ini perkembangannya sampai di mana? Itu yang pertama. Ya, tapi mungkin boleh juga diupdate walaupun agak berbeda.
Ini yang kedua juga pertanyaannya agak berbeda juga ini. Tapi ya karena kita sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan. Saya bacakan dulu Pak. Yang kedua adalah terkait dengan pra-peradilan kasus Bansos Corona. Maki menyebut ada 23 izin sadap dewas yang ditelantarkan oleh penyidik KPK. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya ada berapa izin penyadapan yang dikeluarkan oleh Dewas di kasus itu? Kemudian pemantauan pelaksanaan penggeledahannya bagaimana? Apakah benar ada penelantaran penggeledahan, yakni izin sudah diterbitkan tetapi tidak dilakukan oleh penyidik KPK? Bila iya, bagaimana langkah Dewas dan apa yang akan dilakukan untuk menanggapi penelantaran tersebut? Baik, itu dua pertanyaan, tapi pertanyaan kedua agak cukup panjang, nanti mungkin penjelasannya Bapak. Saya buka untuk yang di ruangan ini, satu penanya lagi. Ada dua, oke silakan. Ya, Mbak, nama dan media. Iya, selamat pagi, selamat siang Mbak Ipi dan Dewas semuanya. Saya Rere dari arakata.com mau nanya terkait ini tuh siapa yang diduga melakukan pelanggaran ini, inisialnya apa, terus udah gitu jabatannya beliau apa, terus yang kedua ini kan udah digade ya, terus gimana nih barang buktinya udah dikembaliin atau masih ada di Pegadaian? Terus bisa diceritain nggak sih Pak sedikit kronologis pencuriannya itu seperti apa? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, satu penanya lagi tadi siapa? Izin Ari dari okezon.com, mau nanya juga ya menindaklanjuti yang tadi. Soal barang buktinya ini kan emas, seberapa banyak gitu emasnya tadi kurang jelas ya. Terus ini kan juga masuknya ranah tindak pidana ya kalau dilihat gitu, karena kan pencurian. Apakah KPK sudah berkoordinasi dengan kepolisian atau ada tindak lanjut ya terkait hal ini gitu? Terima kasih. Oke, saya tutup dulu ya untuk sesi pertama. Pak Tumpak izin mungkin bisa menjelaskan untuk pertanyaan yang lebih relevan untuk konteks kita hari ini yang terkait pertanyaan yang dua terakhir dulu ya Pak. Jadi untuk ini saya jelaskan bahwa inisial yang bersangkutan IGA. Beliau adalah salah satu anggota Satgas yang ditugaskan untuk menyimpan, mengelola, mengamankan barang bukti yang ada di KPK, begitu. IGAS, kalau dipendekkan namanya IGAS, ya inisialnya begitu IGAS. Temposnya ini terjadi di bulan awal Januari tahun 2020. Mengambilnya ini tidak sekaligus, beberapa kali. Nah, ketahuannya pada saat barang bukti ini mau dieksekusi sekitar akhir Januari tahun 2020. Akhir Juni tahun 2020. Begitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebagian dari barang bukti yang sudah diambil ini digadaikan, tidak semua digadaikan. Yang lainnya disimpan. Mungkin belum digadaikan, nantinya juga mungkin akan digadaikan, kita tidak tahu. Tapi waktu diketahui sebagian yang digadaikan. Kemudian pada akhirnya barang bukti ini sekitar bulan Maret ya. Bulan Maret 2021 berhasil ditebus oleh yang bersangkutan dengan cara dia mendapatkan berhasil menjual tanah warisan orang tuanya yang ada di Bali. Itulah kronologis kejadiannya ya. Begitu. Cukup? Nah, apa? Nilai apanya nih? Nilai barang buktinya sendiri sebetulnya secara fix ya kita belum tahu ya, karena ini akan dinilai nanti oleh KPKNL. Ya, kalau mau dilelang nanti. Nah, beratnya yang ku tahu, beratnya
1,9 kilogram. 1.900 gram, 1,9 kilogram. Dia peroleh enggak? Berapa uang yang diperoleh dari sini waktu menggadaikan? Sekitar 900 juta. Kan digadaikan. Nah, dia sudah dapat. Tapi sudah ditebus. Nilai tebusannya itu kurang lebih 900 juta. Oke, jadi sudah bisa dibayangkan lah nanti kalau dinilai berapa itu ya. Itu baru sebagian tuh. Karena tidak semua digadaikan. Nah, oke. Yang tadi pertanyaan yang berikut. Terhadap permasalahan ini, pimpinan KPK sudah memutuskan bahwa kasus ini dibawa ke ranah pidana dan telah dilaporkan ke pihak Polres Jakarta Selatan dan yang bersangkutan pun sudah diperiksa oleh penyidik Polres beserta juga beberapa saksi dari sini. Jadi sidang kami tidak menghapuskan pidana, tidak. Ya, pidana tetap jalan. Tapi karena ini sudah merupakan pelanggaran pidana, maka disampaikan kepada aparat penegak hukum kepolisian. Dan karena ini juga merupakan pelanggaran etik, maka disidangkanlah tadi putusannya oleh Dewan Pengawas Etik. Jadi kami tidak campur soal pidananya. Cukup ya? Cukup ya? Saya rasa cukuplah.